Kali ini dari Pulau Bertam, Kepulauan Riau, saya akan menyusuri kelurahan terdepan dalam wilayah Batam. Jaraknya pun tak begitu jauh, hanya 20 menit dari Pulau Bertam yang dihuni suku laut. Tujuan akhir saya adalah Pulau Pemping. Terus terang saya sangat penasaran dengan pulau yang terdiri dari 990 jiwa ini. Di pulau ini terdapat stasiun dan pipa gas yang menghubungkan sumber gas untuk didistribusikan ke Singapura. Ini adalah jalur pipa gas untuk ke Singapura. Sesampai di Pulau Pemping, suasana ternyata tidak seramai Pulau Bertam. Dan, wah, di sini banyak sekali kabel-kabel listrik berserakan di jalan. Ini kabel kayak begini nggak ngebahayain orang? Ya enggak lah, karena nggak ada alirannya. Oh, kenapa tuh Pak? Karena kan siang, kalau malam baru ada dari jam 6 sampai dengan jam 10 malam. Hanya 4 jam saja. Iya. Listrik di pulau ini hanya disuplai 2 generator bantuan pemerintah Batam. Tapi karena menggunakan bahan bakar solar, biaya operasional generator pun tinggi. Padahal masyarakat yang mayoritas menjadi nelayan tak selalu mempunyai uang untuk membiayai generator itu. Komprominya, generator hanya dinyalakan 4,5 jam dan setiap rumah dijatah hanya boleh menyalakan 3 lampu dan 1 pesawat televisi. Permasalahan listrik sampai saat ini Pemko Batam sedang berusaha untuk mendapatkan dana CSR dari perusahaan yang mengalirkan gas dari Kelurahan Pemping ini ke negara tetangga Singapura, yang merupakan Kelurahan Pemping ini merupakan meter station. Untuk membiayai solar dan perawatan generator, warga membayar iuran Rp4.000 per harinya. Artinya, masyarakat Pemping membayar listrik 5 kali lebih mahal dibandingkan dengan harga listrik standar rumah tangga pada umumnya. Biasanya pengisian solar ini dilakukan setiap 6 hari yang berisi sekitar 200 liter. Padahal Pulau Pemping ini berperan penting mensuplai gas bumi dari Grisik, Sumatera Selatan ke Singapura. Ya, gas dari Grisik itu dialirkan melalui pipa bawah laut ukuran 28 inci sepanjang 500 km. Dalam rute pipa ini, Pulau Pemping menjadi lokasi terminal sebelum gas diteruskan ke stasiun penerimaan di Pulau Sakra, Singapura. Bahkan volume gas yang dipasok dari Grisik ke Singapura mencapai 450 juta standar metrik kaki kubik per harinya. Namun ironisnya, meski menjadi terminal jaringan pipa gas, Pulau Pemping justru hidup dalam kegelapan. Di malam hari ketika kegelapan menyelimuti malam, masyarakat Pemping menggunakan listrik dengan sangat hemat. Kalau misalkan nyala lampu Pak dari jam 6 sampai jam 10, kegiatan di rumah tuh apa aja sih Pak? Dari awal yang setelah kita ketahui itu, dari awal anaknya belajar dalam jam setengah 7 sampai jam 8, setengah 9 anak udah pada tidur, esoknya hari kan mau sekolah. Oh gitu, jadinya mungkin nonton TV ya Pak ya? Oke deh. Saya mau lihat kegiatan di dalam ya Pak ya, sama anak-anak semuanya. Iya, Ayo. Keluarga sederhana ini hanya memanfaatkan waktu 4 jam dikala listrik menyala untuk menonton televisi. Tapi jangan salah, stasiun televisi yang dinikmati bukanlah televisi Indonesia, tapi justru dari negara Singapura dan Malaysia. Nah ternyata memang kalau misalkan kita nggak pakai TV kabel, kita bakalan dapetin channel dari 2 negara, Singapura dan juga Malaysia. Jadi untuk dapat channelnya Indonesia sendiri, susah, harus pakai TV kabelnya ini. Keluarga Pak Suhaimi memang hampir tidak pernah menikmati siaran Indonesia. Siaran televisi Indonesia memang hanya dapat tertangkap jika kita menggunakan antena parabola. Akhirnya mati juga lampunya. Benar-benar dari jam 6 sampai jam 10 dan tepat banget jam 10 udah mati. Jadi kita cuma bisa menggunakan pelita ya Pak ya, pelita untuk bisa nerangin satu rumah seperti ini. Padahal lagi enak-enakan nonton ya Pak ya. Akhirnya mati juga. Jadi bisa Gelap di negeri sendiri, benderang di negeri orang. Ungkapan itu cocok sekali menggambarkan kondisi kami saat di Pulau Pemping. Saat gelap kami justru bisa menyaksikan terangnya negeri tetangga. Kelurahan Pemping sepertinya wilayah tak bertuan. Tak hanya listrik yang dimiliki warga,
Tapi urusan komunikasi juga masalah yang bikin pusing. Masih belum ada sinyal. Memang dari sekian banyak tempat yang saya datangi di wilayah perbatasan, masalah komunikasi terutama sinyal memang menjadi kendala. Jadi ini benar-benar sangat menyusahkan. Katanya kalau misalkan mau dapat sinyal kita harus jalan ke depan sana supaya dapat. Jadi saya coba dulu. Di tempat saya berdiri, tempat depan kantor kelurahan, tower komunikasi memang persis berada di belakang saya. Namun entah mengapa tak ada satu garasi sinyal telepon genggam yang saya dapatkan di sini. Pak, Ya Mbak. Pak, saya dari tadi nih ini cari-cari sinyal di sini, ke sana, ke sini, ke sana. Padahal belakang kan ada tower komunikasi, Pak. Ya ada pisan Mbak. Ya. Ini kenapa Pak nggak ada sinyalnya sama sekali, Pak? Sinyalnya nggak ada memang di sini Mbak. Oh. Sinyalnya kalau mau cari di sini di dekat ujung pelabuhan. Oh gitu, di dermaga situ. Berarti Iya. bener ya katanya masyarakat kalau misalkan mau dapat sinyal Iya. harus ke sana ya Pak ya? Iya. Kini saya harus berjalan ke dermaga. Adakah sinyal di sana? Untuk mencari sinyal memang cara inilah yang biasa dilakukan jika ingin saling memberi kabar. Dapat sinyal, tapi sinyalnya sinyal luar negeri. Bisa dilihat. Perjuangannya berat banget. Jika tidak hati-hati, sinyal yang kita dapatkan adalah sinyal dari negeri Singapura dan pastinya dapat menghabiskan pulsa yang dimiliki. Walau hidup dengan kondisi yang terbatas, Pulau Pemping justru memiliki kekayaan laut yang berlimpah. Selain bekerja sebagai nelayan, masyarakat Pemping juga membudidayakan rumput laut. Dengan begitu, mereka bisa mendapat tambahan penghasilan dari membudidayakan dan menjual rumput laut kering. Mari lanjutkan perjalanan saya di Pulau Pemping ini. Hei, apa yang mereka lakukan? Atau ini yang disebut di kiri barat? Di kiri barat ini sebenarnya dikenal juga sebagai kesenian asal Semenanjung, Malaysia. Biasanya dipentaskan dalam acara-acara besar seperti acara perlombaan, pernikahan, bahkan acara penyambutan tamu. Akhirnya saya berhasil, walaupun harus berulang kali latihan seperti ini, tapi akhirnya saya berhasil untuk nari di kiri barat ini. Thank you semuanya, terima kasih. Pelatih yang mengajari anak-anak dan orang dewasa untuk dapat menguasai dikir barat adalah Pak Samsudin. Satu grup dikir barat ini terdiri dari 25 orang. 2 diantaranya menjadi pembaca syair, lalu yang lainnya akan menari, memainkan alat musik. Yang nari ini khusus cuma untuk anak kecil aja atau gimana Pak? Oh enggak, ini netral deh. Apatah lagi sekarang kan jujur nih sedikit cerita ke lain, karena tak lama ini tanggal 27-28 bulan 4 ini itu ada festival merebut Piala Gubernur. Oh, jadi gitu. saya harus melatihkan yang remaja, yang dewasa, juga anak-anak. Gitu. Ya, inilah salah satu hiburan bagi mereka masyarakat Pemping dalam kondisi keterbatasan. Karena Belakang Parang ini berbatasan langsung dengan Singapura, tentu kita berharap pembangunan dapat diarahkan ke Belakang Padang. Di batas negeri, WAOD Eka, Doni Febrianus, Pulau Pemping, Batam, Kepulauan Riau.